Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos otra vez en nuestro programa Belajar Bahasa Spanyol dari Nol Kecil bersama Pamiel Bonito. Dan mari kita langsung kepada pembahasan pelajaran kita untuk kali ini. Vamos. Di sini sudah ada kata muchos dan muchas yang artinya banyak. Tapi juga ada kata mucho dan mucha tanpa S yang artinya juga banyak. Jadi yang mana yang harus kita pakai ketika kita membuat suatu kalimat yang ada artinya banyak? Ya, misalnya banyak pohon, banyak mobil, banyak orang, banyak uang, banyak air. Nah, yang mana yang harus kita pilih? Nah, itulah karena yang akan kita bahas. Ya. Pertama, perhatikan ini kata muchos dan muchas yang artinya banyak. Muchos dan muchas ini pertama dipakai untuk menyatakan banyak untuk benda-benda yang dianggap bisa dihitung. Kalau bahasa Inggris kita pernah belajar mengenai countable nouns, ya, benda-benda yang dianggap bisa dihitung. Nah, ketika kita mengatakan banyak untuk benda-benda yang dapat dihitung itu, maka kita gunakan muchos atau muchas. Kita gunakan muchos ketika bendanya itu dianggap benda maskulin untuk muchos. Sedangkan muchas kita pakai kalau bendanya itu dianggap bergender feminin, ya, muchas. Nah, contohnya kita mengatakan banyak pohon, gitu ya. Maka yang kita gunakan adalah banyak pohon itu kita pakai muchos. Pertama, pohon itu bisa dianggap bisa dihitung, gitu ya, 1 pohon, 2 pohon, 3 pohon. Kemudian pohon itu arbol itu bisa gendernya dianggap maskulin. Karena itu kita pakai yang muchos. Muchos árboles. Tuh. Kalau satu arbol, kalau banyak maka bentuk jamaknya árboles. Ingat dulu sudah dijelaskan ketika suatu kata, ya, kata berakhiran ini kalau sebelum ditambah es, itu kan arbol ini berakhiran L, ini konsonan. Ketika suatu kata berakhiran konsonan, kalau mau dibuat jamak maka ditambah es, yaitu es. Tapi kalau suatu kata berakhiran vokal, misalnya ya, libro, kan ini berakhiran O, vokal. Maka untuk membuat jamak cukup ditambah S saja. Maka libros itu buku-buku. Kalau ini arbol, pohon. Kalau arboles adalah pohon-pohon, ya. Jadi ingat, untuk membuat jamak itu bisa mungkin ditambah ES, mungkin ditambah S, tergantung dari akhiran dari kata itu, ya. Ini penjelasan ulangan karena dulu pernah dijelaskan. Jadi mengatakan banyak pohon itu muchos árboles. Kalau misalnya kita mengatakan ada banyak pohon di tempat ini, ya, wah bagus, rindang. Jadi itu bahasa Indonesianya bahasa Spanyolnya, ya, ada banyak, ada, deres, dera. Ingat pakai kata ai. Ai ini bisa berarti deres untuk benda tunggal atau dera untuk benda jamak. Tidak berubah. Kalau bahasa Inggris ada perbedaan. Deres kalau bendanya tunggal, dera S-nya menjadi A kalau bendanya jamak. Bahasa Spanyol tidak, hanya ai gitu aja. Ai, ada banyak pohon, hay muchos árboles. Di sini banyak pohon, ya. Jadi hay muchos árboles.
aki, di sini kan aki. Atau boleh sekitar sini por aquí. Hay muchos árboles por aquí gitu ya. Alright. Sekitar sini, kalau di sini itu aki, kalau sekitar sini kita tambah dengan kata por. Itu baru dengan aki. Akui gitu ya. Bukan bacanya akui, tapi aki. QU kalau datang I atau E nanti maka U-nya tidak diucapkan. Makanya ini aki. Ya. Nanti kue, ke. Hay muchos árboles por aquí. Ini salah satu penggunaan kata kita pakai ini. Jadi kita tidak mengatakan hay muchas árboles, tidak. Hay mucho árboles juga tidak. Karena kita sekarang sudah tahu, kalau yang kita nyatakan banyak itu benda yang bisa dihitung, maka kita pakai muchos. Kedua, muchos ini adalah dipakai untuk benda jamak yang dianggap gendernya maskulin. Contohnya sudah ya, jadi hay muchos árboles por aquí. Setelah tahu ini, jangan mengatakan hay muchas árboles, hay mucho árboles, hay muchas árboles, semuanya salah. Yang benar ya ini, pakai yang muchos. Oke? Nah, yang muchas itu gimana? Dipakai untuk benda yang dianggap bisa dihitung, countable noun, dan bergender feminin. Contohnya, mengatakan banyak rumah. Rumah itu dianggap benda feminin, ya, gendernya feminin rumah. Jadi mengatakan banyak rumah adalah muchas, jangan pakai muchos ya, muchas, casas, muchas casas, casas kan rumah ya, muchas casas. Ini artinya banyak rumah. Misal kita mau mengatakan dia itu pengusaha itu punya banyak rumah tuh di Indonesia. Hampir di setiap kota dia punya rumah, kan nggak apa-apa, karena dia orang kaya. Ya, jadi dianya laki-laki, pengusaha laki-laki itu dia ya L. Contohnya adalah L, dia punya, masih ingat ya, mengatakan dia punya, saya punya, pakai kata kerja tener ya, dan tener itu untuk L adalah tiene. Ingat tener konjugasinya adalah tengo, tienes, tiene. Nah, tiene itu untuk L, untuk ella, dan untuk usted. Tengo, tienes, tiene, tenemos, tienes, tienen. Kalau saya punya, yo tengo. Tapi dia punya, L tiene. Tiene. Tanya. L tiene, ya dia punya banyak rumah, itu rumahnya itu sampai mungkin ada 10 rumah. L tiene, maka banyak rumah itu pakai yang muchas. Ya, pakai yang muchas, casas. L tiene muchas casas, itu cukup. Kalau mau kata dia punya banyak rumah di Indonesia, belum lagi di luar negeri, boleh aja. L tiene muchas casas en, misalnya, Indonesia. Ya, boleh aja. Menyatakan L tiene muchas casas gitu aja juga sudah boleh. Tapi mau ditambah keterangan di mana rumah-rumahnya itu di Indonesia. Belum lagi yang di luar negeri. Jadi L tiene muchas casas. Nah, ini jadi muchas casas ya. En Indonesia. Kalau ini tadi muchos árboles. L tiene muchas casas en Indonesia. Ini dia punya banyak rumah di Indonesia. Nah, ini kita sudah menggunakan yang muchas, yang diikuti dengan benda feminin yang dianggap bisa dihitung atau countable. Gimana kalau tidak bisa, bendanya tidak bisa dihitung? Itulah fungsinya mucho dan mucha. Ya, contoh. Ini sudah ya. Muchos sudah, muchas sudah. Nah, sekarang mucho. Ketika kita mengatakan saya punya, tadi itu kalau yo tengo. Tapi kalau saya tidak punya, tambah no sebelum kata kerjanya, yo no tengo. Contohnya, ya,
Yo, saya tidak punya. Yo no tengo. Ingat, kata tengo ini berasal dari kata tener juga ya, seperti mana ini ya, tengo. Yo tengo, tú tienes, él tiene, ella tiene, usted tiene, nosotros tenemos, dan seterusnya. Saya tidak punya, yo no tengo. Saya nggak punya banyak uang itu. Banyak uang itu dinero, dan uang itu dianggap tidak bisa dihitung. Maksudnya tidak bisa dihitung, tidak satu uang, dua uang, tiga uang, tapi uang itu dihitung untuk value-nya, nilainya, tapi tidak satu persatunya gitu. Jadi yo no tengo, banyak uang. Nah itu kita pakai yang mucho ya, ini dinero. Kalimat ini bisa teruskan dengan menggunakan muchos juga atau muchas. Misalnya, ini istilah mucho ya. Yo no tengo mucho dinero. Tapi katanya, pero, katanya ya, pero, saya punya banyak teman ini ya. Saya punya, jadi yo tentu tengo. Kalau saya tidak punya pakai no. Kalau punya ya jangan pakai no. Yo tengo. Nah, di sini kita menggunakan muchos lagi ya. Muchos. Amigos. Temanku kan amigo. Hola amigo kan gitu ya. Amigos. Kalau banyak teman perempuannya ya muchas amigas. Kalau laki-laki muchos amigos. Kalau campuran temennya itu, maka kita pakai yang bentuk maskulinnya, yaitu muchos amigos. Sekali lagi, muchos amigos itu bisa berarti banyak teman laki-laki, tetapi juga bisa dianggap banyak teman campuran. Sebab kalau banyak teman dan semuanya perempuan, kita akan menggunakan muchas amigas. Jelas ya. Yo no tengo muchos dinero. Nah, yo no tengo mucho dinero, pero yo tengo muchos amigos. Ya, ini artinya apa? Saya tidak punya banyak uang, pero tetapi saya punya banyak teman, ya, baik laki maupun perempuan. Nah, di sini sudah kita gunakan kata mucho ini mucho. Kalau mucha gimana? Dipakai untuk mengatakan banyak terhadap benda yang dianggap tidak bisa tidak bisa dihitung, uncountable dan yang bergender feminin. Contohnya apa yang dianggap benda feminin itu dan tidak bisa dihitung? Misalnya air, kata air itu agua. Nah, ya, agua itu dianggap air, tidak bisa dihitung dan dia gendernya feminin, dianggapnya gitu ya. Nah itu gimana kalau gitu? Ini kita hapus dulu ya. Misalnya saya minum banyak air setiap hari, kan itu perlu kata banyak air ya. Gimana mengatakan banyak air? Saya minum banyak air ya. Ini tadi kemana? Saya minum banyak air. Saya apa? Yo. Kalau nggak mau kata pokok kalimat yo saja ya nggak apa-apa. Misalnya mengatakan mereka minum banyak air karena mereka sudah tua dan juga ini musim panas gitu ya. Jadi dia disarankan banyak air, minum banyak air. Mereka itu apa? Ellos, supaya tidak yo saja ya. Pokok kalimat kita kena ellos. Minum banyak air setiap hari. Minum, ingat kata minum, kata dasarnya adalah beber. Minum ya, to drink. Nah, beber itu konjugasinya gampang, itu yang teratur. Bebo, bebes, bebe. Bebemos, bebeis, beben. Nah, beben itulah untuk ellos. Untuk orang ketika jamak. Sekali lagi, beber itu kalau saya, yo bebo, I drink, saya minum. Tapi ini ellos, jadi beber ini bebo, bebes, bebe, bebemos, bebeis, beben. Ambil beben itu. Ellos beben. Mereka minum banyak air. Ellos beben. Mereka minum banyak air. Nah, inilah fungsinya mucha itu. Mucha
agua. Nah, ini mucha. Kenapa dipakai? Karena agua dianggap tidak bisa dihitung dan dia gendernya feminin, maka kita pakai mucha. Sebab kalau gendernya maskulin nanti dia pakai yang mucho, kayak uang tadi dia, mucho dinero. Gitu ya, jadi jelas. Mereka minum banyak air setiap hari. Nah, ingat mengatakan setiap hari, boleh kita katakan todos los días. Ellos beben mucha agua todos los días. Karena mereka itu orang tua dan ini musim panas ekstrim, mereka memang dianjurkan untuk minum banyak air. Jadi, ellos beben mucha agua todos los días. Todos los días keterangan waktu. Boleh juga todos los días-nya ditaruh di awal dari kalimat. Misalnya, todos los días ellos beben mucha agua. Boleh, silahkan pilih yang lebih enak bagi Anda. Ya, ellos beben mucha agua todos los días. Jadi kita sudah menggunakan kata mucha di sini. Ya, mucha. Mucha itu agua. Jadi kita sudah menggunakan contoh dari muchos, muchas, mucho dan mucha. Yang semuanya artinya banyak, tapi harus sesuai penggunaannya. Karena itu kita bahas secara khusus mengenai hal ini. Nah, untuk contoh-contoh lainnya ya silahkan Anda coba, nanti tanyakan kepada saya di kolom komentar kalau ada kesulitan, oke? Jadi untuk sementara sampai di sini dulu penjelasan atau pembahasan kita tentang kata muchos, muchas, mucho dan mucha yang semua artinya banyak, tapi tentu cara menggunakannya harus tepat. Jangan salah penggunaan, oke? Dan seperti biasanya kalau dianggap bermanfaat, tolong jangan lupa di like. Dan bagi yang belum subscribe, tolong juga di subscribe ya, karena subscribe itu tidak memerlukan biaya. Subscribe hanya untuk mempermudah kita mengakses kembali channel atau program yang kita subscribe itu. Ya, nah akhirnya kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai nanti. Gracias y hasta luego.